Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa bersama kami. Saya mau menyapa Sobat Mayoga semuanya. Kita bersama kembali dalam podcast Mayoga Menyapa Madrasah Para Juara. Oke. Baik Sobat Mayoga, pada kesempatan ini saya satu host Nufaila Sufa. Dan di sini ada enam kita semuanya ya. Yang pertama para terima inovasi adalah kepala. Kemudian yang kedua ada Waka Kurikulum, beliau Bapak Bin Mahmud MSMD. Yang kemudian yang ketiga ada Sarpras Pak Suryadin MSI. Selamat datang Pak Suryadin. Ya baik, kita akan bersama berbincang terkait dengan mengenal manajemen Mayoga, dan gemilang Mayoga, giat edukasi dan moral anak Mayoga, serta generasi Mayoga cinta lingkungan. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik Sobat Mayoga, pada kesempatan ini yang pertama saya akan berbincang bersama Bapak Memang ini sahabat Pak biar Sobat Mayoga mengenal Pak ini. Nah, ini kamu muridnya kayak ya, yang Pak Sendiri, sepertinya Pak Sendiri udah lanjutnya oleh Sony Pak. Jadi dari Pak itu lagi inspirasi. Dari mana sih perjalanan Pak dari mulai kuliah ya kalau di tidak ada tadi Pak Sendiri itu anaknya aktif lagi nah ini sudah doanya sampai sekarang ini menjadi amal bersama ini menjadi kepala daerah itu bagi madrasah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia. Perkenalkan nama saya Sampurno. Dapat belajar tentang perjalanan kuliah saya dari Wijaya mengambil prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia selesaikan pada tahun 2000. Kemudian tentunya kami proses maksimal dan baru kami dapat kesempatan untuk masuki depan Kementerian Agama tahun 2005 melalui program CPNS. Nah, gelar kedua ini kami peroleh di tahun 2009 seiring dengan program beasiswa Kementerian Agama. Jadi kalau boleh bangga dan bersyukur atas hasilnya ini, saya sejak SD sampai ke S2 itu mau kuliah. Jadi ingin bisa hidup beraktivitas salah satu dari terima ibu. Nah, mengapa kami harus melanjutkan studi-studi ini? Ya tentunya bagian dari upaya mengembangkan diri sebagai pendidik, dan alhamdulillah kami mendapat kesempatan itu untuk yang madrasah. Saya kira ini amanah ibu saya sejak 2005 sampai 2019 akhir mengabdi di Masjid Jakarta. Tentunya ada hal-hal yang mengantarkan saya ke jenjang berikutnya yang menjadi kepala ini. Tujuan saya awalnya yang saya dapat ini seperti kalau saya lagi hanya saja amanah ini kalau bagi gagasan atau bagi buat. Baik, bagi 20 ya Pak. Iya. Baik sekali nih Bapak ini. Jadi dari dulu 0 rupiah ya, ini kan sangat menarik sekali. Nah, Pak Sindi ini kan saat ini sudah berada di depan Oke, ya. Saya itu pengalaman agak asli, pernah ada keadaan seperti Pak.
Nah, ini yang mau kita taklif Pak. Menurut Bapak nih, ketika nanti kepala masa ini sebuah nilai lah memang gimana Pak? Ya, saya lanjutkan ya. Iya. Bagaimana dulu di gimana? Jaga, kelima, baru di bagaimana ada orang ahli dan tentunya ada lagi burung masing-masing. Ya kalau ini seharusnya saya ambilnya dan kelas pertama, tapi lama ini mungkin ada lalu yang mewujudkan madrasah hebat, madrasah diri dulu Prestasi baik. Ini setidaknya impian semua orang ya Pak. Suatu amanah Bapak sendiri menjadi kepala Madika Sleman. Tentunya punya karakteristik ya Pak. ya betul. Bapak cepat sekali untuk menyesuaikan dirinya. Kemudian yang itu sangat terinspirasi dengan Pak Sudi. Nah selanjutnya Pak Sudi ini terkait dengan komitmen ya Pak. Ketika Bapak sendiri menjadi kepala Madika Sleman, ini ada komitmen yang ini bangun Pak sebagai kepala Madika. Tentunya komitmen ini berangkat dari tugas kita sebagai ASN. Membangun komitmen dari kemudian itu kami sampai guru dan pendidikan menjadi contoh keadaan apapun yang kita sampaikan keluarga besar yang kedua itu kami berharap dari bersama berdasarkan info dan yang sebelumnya mencapai kemudahan melalui proses bersama guru dan pendidikan dilanjutkan dengan solusi inovasi dan dilahir sebuah prestasi ataupun wujud dari tidak ada sama yang terakhir itu adalah kami membangun guru mewujudkan baik dari kita melalui teknologi yang kepercayaan dan berikan diri belajar. Biasa ya terkait dengan komitmen sekarang masih sejarah yang tinggi tentunya itu sedang punya komitmen kemudian ada inovasi ya dan bagaimana supaya ini bagaimana dasar mewujudkan visi Manuga mewujudkan siswa yang unggul dan berkepribadian yang matang tentunya sejalan dengan visi madrasah yaitu maju bermutu mendunia sebagai baik madrasah secara nasional dan saya kira itu juga ya madrasah Jogja madrasah Jogja istimewa dari Jogja untuk Indonesia. Nah tentunya Pak Saki kira-kira dalam mewujudkan anak ini kita dari Mayu ke Indonesia. Nah ini kira-kira berapa apa saja yang ini yang relate ya program yang akan diterapkan untuk mewujudkan anak di atas. Ya, terima kasih. Jadi membangun terus
melalui profesionalitas tata kelola kami berharap tata kelola dalam menyelesaikannya bisa melalui program pembangunan integritas ataupun program-program yang mendukung kelembagaan. Saya beri kesempatan untuk mewujudkan tata kelola termasuk proses pendataan yang sedang dan akan diadakan melalui program-program informasi yang ada oke. Yang terakhir urusannya kalau sudah terjadi proses itu saya yakin insya Allah akan terwujud yang baik ya bisa melakukan berbagi baik berbagi negeri termasuk minggunya dan banyak minat dan pilihan akhirnya para masyarakat di daerah itu ya terus berupaya Oke, terima kasih bersambung lagi sejenak ada akan berbicara baik dengan masalah juga yang begitu ya baik kita kembali bersama podcast Mayoritas menyapa Madrasah Juara. Sebagai madrasah dengan tipologi akademik, riset, dan SKS, Mantiga Sleman menjadi ruang tumbuh bagi siswa yang ingin belajar secara efektif, mandiri, dan mendalam. Dengan tagline Madrasah Para Juara, Mantiga Sleman berkomitmen mencetak generasi masa depan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga tangguh secara spiritual dan sosial. Setiap potensi diarahkan melalui pendekatan ilmiah dan inovatif, mulai dari riset, olimpiade sains, hingga penguatan literasi menjadi bagian dari strategi madrasah dalam membentuk generasi kritis dan solutif. Langkah kaki mereka bukan sekedar menuju ruang belajar, tapi menuju masa depan yang penuh harapan. Kini, giliran mereka menulis kisah baru di madrasah ini, dengan semangat, tekad, dan mimpi yang tinggi. Di sini, madrasah bukan sekedar tempat belajar, tetapi ruang pembinaan karakter, akhlak, dan integritas. Madrasah memberi kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan potensi tidak hanya diasah di ruang kelas, tetapi juga dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Prestasi bukanlah tujuan akhir, tapi buah dari proses yang terus diperkuat oleh sinergi guru, siswa, dan seluruh komunitas madrasah. Saya merasa sangat bersyukur bisa mendampingi siswa-siswi Mantiga Sleman dalam proses yang luar biasa ini. Mereka tidak hanya belajar materi akademik, tapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat juang. Kami percaya bahwa setiap anak punya potensi, semangat, dan rasa antusias yang sangat tinggi. Ini menjadi modal dasar untuk kita menjaring talenta anak dalam kompetisi khususnya di bidang olimpiade. Proses persiapan olimpiade ini membuktikan bahwa madrasah tidak hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi juga ruang tumbuh yang aman dan nyaman untuk membentuk karakter.
Mantika Sleman sebagai madrasah unggul pada kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mencetak ratusan prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Pada bidang akademik, Mantika Sleman telah meluluskan putra-putri terbaiknya masuk di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta favorit. Komitmen ini menunjukkan bahwa Mantika Sleman telah berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada putra-putri orang tua siswa dengan senantiasa mengedepankan kepentingan putra-putri tercinta untuk menjadi siswa terbaik dalam rangka mewujudkan madrasah unggul, madrasah ultra prima, madrasah berprestasi, madrasah para juara, Madrasah Jogja Istimewa dari Jogja untuk Indonesia. Baik sobat Myles semuanya, akan kembali pada podcast Myles Madrasah Al-Qur'an juga ini kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara asumsi pada beberapa kurikulum. Ya ada kamu kita di Bapak bersama BPSI dan Pak Suryadin, jadi yang pertama Pak Abdul tidak dulu. Gimana Pak Abdul? Saya ada Pak Abdul. Alhamdulillah. Ini Pak Abdul ini orang yang berefek sekali seperti asli. Memang ini namanya dari orang yang aktif dalam energi. Pak Abdul ini terkadang dengan masih menjadi nah ini gimana ada jadi terkait dengan keberhasilan dan harga tahu ya ada keberhasilan apa ini sangat penting yang menunjukkan koi dari ada bisa sekarang sih dari dengan tangan mengelola pembelajaran siswa nama kemudian zakat kasih apa ya Terima kasih Dr. Baila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Madrasah Sumati. Saya Dr. Baila dari antara lain program unggulan dalam maju gaya perkembangannya sampai tadi apa itu yang kita rencananya adalah program masuk itu program untuk belajar sekolah yang program sukses untuk daerah. Ternyata begini, dapat langsung dari satu seputar Pantau ketika dari pusat produksi negara berupa namanya rumah. Pemainnya adalah dia, inflasi dan moral anak mereka. Mereka kelas dan dia supaya sebenarnya dia bersama-sama, semuanya bersama-sama membangun negara sesuatu jadi lingkungannya yang kalau ini sama itu. Dia yang anak itu kita seperti kasih mencintakan hati tadi sesuai dengan kebutuhan belajar dari sini tidak hanya belajar ada sesuatu itu berapa belajar anak-anaknya untuk ada kebijakan nah ini pasti tidak besar sudah kalau kemana sini selain hasil dari orang antara umat ini, anak-anak ini belajar dalamnya dari segala tujuannya. Untuk pemain ini kami juga berarti semua guru itu kami buat harus melayani dengan dananya khusus. Jadi mana siswa itu mana siswa itu jangan dasar semua kalau itu siswa kita belajar jadi bapak ini kita siswa value kita yang tapnya semua guru kalau nggak yang ini siswa
Di mengerjakannya, jadi mengenal misalkan ada apa, bahasa yang ada tuh orang ini itu namanya orang ini terus sendiri kami diri terus orang jadi dengan orang luar biasa ya. Itu kalau ada pagi ada sesuatu sesuatu siapa tahu sesuatu terkait dari program yang lain kami ada jemaah mengenal situasi yang dari wawancara pada awal kalau sesuai kita dengan orang lain dia yang bagi calon nah yang bersama sudah dari bahasa Jadi itu di jam 2 itu anak-anak juga sesuatu tidak. itu semangat cara yang tidak mudah Padahal sesuatu luar masih tak ada itu ya menjadi senang dan itu juga alhamdulillah mengurangi kroditnya masuk ke sini juga menggunakan ya dan semuanya itu semuanya orang tuanya itu dia berhubungan bagi anak ini siswa yang kayak kelas 12 ini selalu terdaftar pagi gitu mereka justru malah lebih terkondisikan dari ya. Nah ini terkait dengan gempa ini Pak, kira-kira capaiannya tadi ya Pak ya TKA dan perguruan tinggi ya. Nah ini harapannya seperti apa Pak pandangan dari madrasah terkait dengan sukses TKA dan perguruan tinggi ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita TKA-nya dia hasil tinggi, nanti yang bisa buku itu kami beli kemarin sempat ada beberapa penerbit yang kita beli untuk membekali guru terkait dengan TKA terima TKA. Jadi dari semuanya hasil Iya, di Universitas berikan buku-buku yang bisa mengontrol mengualitas pesan atau bahan materi yang akan diajarkan. Oke. Jadi ini pertanyaan. Jadi kita tidak cuma buku ya. Ya. Kualitasnya ya. Mana Itu kemana yang masuk? Oke, itu berarti gempa ini ada kaitannya dengan sukses TKA. Mau ini kita akan mengikuti tes kemampuan akademik siswa dan tentunya ini nanti ada kaitannya dengan siswa masuk ke perguruan tinggi ya. Berapa bisa 95%. 95% siswa perguruan tinggi. Ya, seperti ada. Jadi paling 5% yang belum itu kan kejadian itu kita tanya Ya, tinggi ya pada semua. Apa yang kejadian tadi? Nah, kejadian jadi bukan hanya sekedar menganggur dari Pak, tapi dengan belajar ke depan. Oke, biasanya di tahun berikutnya Diterima, harus disiapkan sampai tahun. Nah, baik Sobat Maluka, ini nanti kita sudah mendengar terkait program yang Gema ya. Kita keterkaitannya dengan sukses TKA dan SNLB. Nah ini sebetulnya benar ini ada kaitannya dengan tadi ya tata kelola. Nah ini tata kelola ini ada apa pembayarannya. Nah ini kita akan berbincang terkait dengan tadi Gema sudah, kemudian ini Gema anak-anak harus pagi. Ini apa yang dikondisikan dari sekolah supaya siswa Mayoga ini betul-betul nyaman sekolah Mayoga itu dari pagi ya Pak ya, dari pagi jam 6 kadang-kadang sampai sore ini jam berapa ya sih itu? jam 5 jam 5 oke aja saya rawas banget
ya sholat duha, ya sholat dulu, sholat asar, berjamaah di masjid dan berulangannya biasanya sama 15 ya, 17 lah. Sebenarnya ya, kita ada satu lagi yang terkait dengan agama, nanti terkait juga dengan tata kelola belajar anak di sekolahan di madrasah. Nah ini ada sesi tentu ini yang menarik yang harus kita ketahui ya, Pak Sobat Bandara. Ini ada dengan gemilang. Gemilang ini generasi payah ya, generasi memajukan cinta ringan. Kita tentunya akan berbincang dengan para pakar Pak Suryadi MSI oleh para pakar Satgas ya saya ya Pakar Satgas ini monggo Pak Suryadi dengan kurangnya tadi saya pasti selama itu orang yang itu di sana sampai ya di yang berbilang juga dengan kita sudah lalu yang mulai di mereka itu ada generasi mereka sih dari bukannya jadi sering yang membicarakan lingkungan yang aman supaya sesuai guna di kita kalau terus sama ada yang aman itu yang saya bahwa mengelola bertingkah lagi masih dengan kita lebih benar. Karena begitu karena kita membahas soal ini ternyata lingkungan di Malaysia itu sangat ada sedikit perbedaan dengan sama dengan itu tidak nasi terlalu ini masih dikirakan adanya sama dengan hanya kalau begitu juga kayak banyak orang jadi kayak lingkungan itu bisa mengurangi kecemaran bisa dengan melakukan lebih bagus ini berbeda kemudian juga itu bisa melihat pengelolaan dari semua itu bisa mengelola luasannya sejarah ini orang bisa bekerja kemudian saya maksudnya bisa dorong analisa lain jadinya bisa mengenai orang sama mereka di dalam pesan dari ada pada ingat yang sudah yang kemudian dia terakhir panggilnya adalah semua ini mana sesuatu yang dan siapa ya jadi kita sisi adalah semua yang ada di dalam saya juga menjadi ini saya misalnya kayak mana kemudian semua siswa bersatus gitu ya kemudian asal tapi ada satu dari itu ya kita punya bermain kalau pakai sesi ini dia mau spesial itu yang dan itu kita ada kembali sama mereka semuanya harus jalan jarak ini ada soal saja dari sama seperti jadi mulai dari penjelasan ya Pak ya. Ya, baik. Ini terkait dengan gemilang ya, yang ingin mendengarkan juga Pak Sugi banyak hal lain. Tapi bagaimana nih Pak? Pastinya tadi Pak kembali kepada kata asal tadi ya terkait dengan gemilang. Mulai dari dasar rumah kayak gemilang itu gimana Pak? Gitu. dari kejadian ini punya jalan nanti di sekolah itu ada dasar jadi mama keluarga kita sampai ini dengan sangat kita sahaja apa ya bersama dari sama ya seiman dari sama Tuhan kasih meditasi harapannya Pak satu ya anak-anak lainnya dan di bawah kita itu di salah satu warga dunia yang mampu sebagai buah usia dia tentu banyak anak-anak dengan pola
sampah utama di daerah sampah. Kita ingin membantu bahwa anak bisa peduli dan bisa menjelaskan di mata keluarga kehilangan dengan di dalam dia mana bisa mengelola sampah SPT. Tentu ini pekerjaan yang tidak ada namanya terus kita bayarkan dan anak sama guru kemudian hari-hari berikutnya ini salah satu bahaya ini saya kedua ya kemarin ya ini aja ada sinar dan saya sampai dengan ini proses baru ada itu sudah awal yang sudah rumah sudah tersebut suara saya ada itu saya persoalan apa persoalan tidak asal Baik, terima kasih ini sudah disampaikan oleh Pak Sugi ya, dilanjutkannya bahwasannya gambar bilang kali ini juga ada di dalam kurikulum berbasis OJT ini bagian agama dan saat ini sudah sedang menggunakan metodologi. Nah, baik dari Bapak Ibu ya, dan kita masih dengan satu ini saat ini kita kembali bersama podcast Madrasah Sawah Juara. Sleman ya, ada beberapa bulan dan inovasi yang dilakukan oleh Mayuga. Nah ini terakhir ya, ini tapi kita minum air putih yang segar ya. Ini dari water cornernya Mayuga ya Pak ya. Monggo. Tadi Pak sudah ini dari water cornernya Mayuga ya. Tahun kemarin diusahakan sudah bisa mengolah air sendiri. Mulai sendiri ya. Nah, seperti ya. Di Mayuga ini adalah nanti kita menggunakan water cornernya Mayuga ya. Itu sudah sama-sama tangan dia. Sampah ini kalau membawa tangan kalau Jasa dia juga bisa mengelola tempat sendiri harus dibawa. Makanya ada sendiri dari sumber yang bersih ya, ada kebersihan lingkungan. Nah, baik jelas-jelas bincang terkait bilang nanti akan kedepannya untuk masyarakat ke depan kita sedang menyiapkan generasi emas kita harus kita didik menjadi generasi yang peduli lingkungan seperti itu supaya mereka tidak bermula dari madrasah kemudian ke rumah dan masyarakat seperti tadi kita tegaskan. Nah tentunya ini Pak sepertinya ini ada yang paling Pak karena Pak Siti ini kita lihat banyak sekali impiannya ini karena beliau itu orang yang obsesif sekali terhadap madrasah. Nah ini apa yang ingin dicapai oleh Mayuga Pak? Mayuga itu betul-betul menjadi tadi
madrasah yang maju untuk mendunia atau dari Mayoga untuk Indonesia. Moga Pak Sandi bisa disampaikan terkait ini. Terima kasih Bu Bella, sahabat Mayoga. Para yang kemudian untuk tenaga pendidikan saya berharap dan berdoa mudah-mudahan oleh guru nanti bisa menjadi guru yang hebat, guru yang berprestasi, guru yang melayani dengan pemerintah, karena kita ingin mengadakan bahwa dengan program guru cinta ini luar biasa berdasarkan Tuhan dan guru dan membangun bisa kita masuk yang terakhir situasi kita yang bisa kalau kita sudah bangun melalui ego yang luar biasa tiga semua dasarnya paham artinya seluruh beberapa yang hadir di ada mereka keluarga besarnya keluarga cinta bisa menjadi juara bisa kita bahkan di lingkungan pendidikan yang tidak ada di Jakarta paling tidak bisa melanjutkan jenjang luar negeri baik negeri maupun favorit akhirnya dan yang tua akan menuai hasil dari perjalanan panjang ibu-ibu dan ini mengulangi dari maju bersama sukses bersama sukses bersama Dengan adanya program impian tadi ya ada kegiatan kemudian kemudian bagaimana mendorong anak-anak untuk berprestasi memiliki prestasi sesuai dengan bidang masing-masing ya dan tidak ingin menimbulkan sinergi maju bersama sukses bersama. Oke, nah baik terima kasih Pak Sisi untuk semoga impian nanti dapat kita wujudkan bersama ya Pak dari stakeholder Mayoga tentunya ini tadi membutuhkan sinergi untuk mewujudkan impian tadi. Nah kemudian di penghujung waktu Pak Sisi dan Pak Nurdin dan Pak Sudin boleh menyampaikan motivasi sebagai closing statement dari Pak Sisi. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi kami yakini keluarga besar tiga firman itu Pak ini sendiri kami ingin meneruskan tata beliau semuanya dan meneruskan sampai jadi harapan masyarakat meneruskan madrasah yang maju tentu dan mulia tentunya kualitas serta berdaya saing
tugas. Jadi kalau berkebun karena meningkatkan prestasi anak, nanti harapannya anak bisa diterima di PTN ataupun di kelas favorit mereka, ataupun mungkin kalau ada yang jadi polri akan akademik ini bisa terkabulkan pelajar kami dan berkembangnya teman-teman anak-anak capai semua silakan Pak. Sobat Mayoga, sudah kita dengarkan semuanya. Tadi motivasi dari Pak Kepala Mandika Sleman, Pak Sini Sampurna SPDMA, kemudian dari Pak Kurikulum, Pak Nurudin Mahmud MSI, kemudian dan Pak Suryadin MSI selaku Wakil Sarpras yang memberikan motivasi untuk kita semuanya. Tentunya terima kasih, terima kasih yang pertama untuk Pak Sindi, yang kedua untuk Pak Nurudin, yang ketiga untuk Pak Suryadin. Semoga kita jaya, supaya tadi seperti madrasah para juara untuk Indonesia menjadi madrasah yang maju bermutu menunya. Oleh karena itu kita cukupkan untuk berbincang pada siang hari ini terkait dengan kita mengenal manajemen Mayoga, kenalkan kepada gemilang Mayoga. Oleh karena itu kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.